Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan memaparkan tugas dari guru penggerak, yaitu koneksi antar materi modul 3.2 tentang pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Perkenalkan, nama saya Rifki Ramadhani. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 8 yang mana saya didampingi oleh Pak Saifuddin sebagai fasilitator saya dan Ibu Siti Juwariah sebagai pengajar praktik saya. Adapun tujuan pembelajaran khusus di modul 3.2 koneksi antar materi ini adalah CGP mampu menghubungkan materi modul ini dengan modul-modul yang didapat sebelumnya. Nah, di dalam koneksi antar materi ini nanti ada panduan pertanyaan yang akan membantu saya untuk memaparkan hasil kesimpulan saya tentang koneksi antar materi di modul 3.2 ini. Yang pertama, buatlah kesimpulan tentang apa yang dimaksud dengan pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya dan bagaimana Anda bisa mengimplementasikannya di dalam kelas, sekolah, dan masyarakat sekitar sekolah. Adapun kesimpulan yang bisa saya tarik adalah pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya adalah seorang pemimpin yang menerapkan pendekatan berbasis kekuatan atau aset dengan memanfaatkan sumber daya yang ada di sekitarnya untuk menggali potensi yang dimiliki dalam menunjang proses pembelajaran. Adapun cara mengimplementasikannya, yang pertama di kelas contohnya adalah memanfaatkan ruangan yang tersedia, fasilitasi murid untuk bekerja lebih kreatif lagi dalam pembelajarannya, memanfaatkan finansial kas kelas dan dana BOS untuk kebutuhan kelas. Adapun cara mengimplementasikannya di sekolah, 1. Melakukan kolaborasi dengan seluruh warga sekolah. 2. Membentuk komunitas yang memiliki tujuan yang sama untuk kemajuan sekolah. Dan yang ketiga adalah memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada di sekolah untuk kemajuan sekolah dan pengembangan pembelajaran murid. Cara mengimplementasikannya di lingkungan sekitar sekolah menurut saya contohnya adalah yang pertama, membangun kerjasama dengan orang tua murid untuk membantu kegiatan sekolah. Yang kedua, membangun kerjasama dengan pihak luar seperti lembaga kesehatan, polisi, dan tokoh masyarakat untuk bisa bekerja sama membangun sekolah ke arah yang lebih baik nantinya. Jelaskan dan berikan contoh bagaimana hubungan pengelolaan sumber daya yang tepat akan membantu proses pembelajaran murid menjadi lebih berkualitas. Menurut saya terdapat 7 aset utama yang dimiliki sekolah untuk dapat mengembangkan sumber daya yang ada, yaitu aset modal manusia, modal fisik, modal sosial, modal lingkungan, modal finansial, modal politik, dan modal agama, serta budaya. Jika ketujuh aset tersebut dikelola dengan baik, maka akan membantu proses pembelajaran murid menjadi lebih berkualitas. Contoh di modal aset manusia, itu adanya kompetensi yang dimiliki oleh guru dan kepala sekolah. Saya rasa bisa menjadi modal penting untuk memajukan pembelajaran murid. Di modal fisik, adanya sarana dan prasarana di sekolah. Apabila sarana dan prasarana ini dikelola dengan baik, maka akan berdampak langsung kepada perkembangan belajar murid. Modal sosial, adanya norma dan aturan yang jelas seperti tata tertib dan kesepakatan sekolah dibuat agar murid memiliki kesadaran diri dan kedisiplinan. Modal yang keempat adalah modal lingkungan, yang mana lingkungan yang ada di sekitar sekolah bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan pembelajaran dan kreativitas murid melalui pembelajaran langsung, baik itu di luar kelas maupun di dalam kelas misalnya. Modal politik,
kebijakan kepala sekolah mampu meningkatkan pembelajaran murid. Yang kedua, kerjasama dengan dinas pendidikan juga bisa meningkatkan kompetensi guru dengan mengadakan pelatihan atau workshop atau bimbingan teknis dan lain-lain. Yang berikut adalah modal finansial. Penggunaan dana bantuan operasional sekolah atau dana BOS untuk keperluan operasional sekolah dapat menunjang proses pembelajaran yang berkualitas. Dan yang terakhir adalah aset modal agama dan budaya. Kegiatan pembiasaan di sekolah seperti berdoa, sholat berjamaah, gotong royong, dan lain-lain dapat merubah perilaku murid lebih berakhlak sehingga lebih mudah dalam pemberian materi. Nah, itulah contoh implementasi modal-modal aset, 7 modal aset yang bisa dikembangkan di sekolah. Baik, kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya adalah berikan beberapa contoh bagaimana materi ini juga berhubungan dengan modul lain yang Anda dapatkan selama mengikuti pendidikan guru penggerak ini. Nah, ini adalah intinya ya. Jadi saya akan mencoba mengaitkan modul 3.2 ini dengan modul-modul sebelumnya. Tentu di dalam pelatihan guru penggerak ini, setiap modul yang kami pelajari selalu bisa terkoneksi secara langsung mulai dari modul 1 sampai modul 3.2 ini. Hal ini membuat kami selalu bisa berkembang dari tahap demi tahapannya, lebih mudah memahami dan tidak mudah lupa dengan materi-materi yang sudah terlewat. Untuk lebih mudah memahami keterkaitannya, saya akan mencoba memaparkannya di slide berikut ini. Keterkaitan dengan modul lain, yang pertama adalah keterkaitan modul 3.2 ini dengan modul 1. Yang pertama, modul 1.1, tentu guru dapat berperan sebagai pemimpin yang menuntun segala kodrat murid dengan mengembangkan segala potensi yang dimiliki murid. Di modul 1.2, sebagai pemimpin pembelajaran, guru juga dapat mengembangkan keterampilan yang dimilikinya untuk meningkatkan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Dan di modul 1.1, saya rasa keterkaitannya adalah sebagai seorang pemimpin, guru harus memiliki visi ke depan untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik dengan berpikir berbasis kekuatan atau aset. Dan modul 1.4, saya mengaitkannya budaya positif diperlukan dalam menumbuhkan akhlak yang baik sebagai aset dalam modal budaya agar tercipta suasana pembelajaran yang nyaman. Adapun keterkaitan modul 2 dengan modul 3.2. Di modul 2.1 saya mencoba mengaitkannya adalah guru dapat menerapkan pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan belajar murid sehingga dapat memaksimalkan potensi atau sumber daya yang ada pada diri murid. Di modul 2.2 dalam pengelolaan sumber daya, seorang pemimpin diperlukan kemampuan sosial emosional yang baik sehingga segala keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan berhasil diputuskan dengan pertanggungjawaban yang bagus. Di modul 2.3, pemimpin harus mampu menerapkan teknik coaching dalam melakukan segala tindakan untuk pengelolaan sumber daya yang ada di sekolah agar segala tindakan ini bisa berjalan dengan lancar, dengan meminimalisir terjadinya konflik di dalam keputusan-keputusan yang diambil. Adapun keterkaitan modul lain, yaitu keterkaitan modul 3.1 dengan modul 3.2. Dalam melakukan pengelolaan sumber daya, seorang pemimpin tentu harus mampu mengambil keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan agar diperoleh pembelajaran yang berpihak pada murid untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Pertanyaan berikut adalah ceritakan bagaimana hubungan antara sebelum dan sesudah Anda mengikuti modul ini serta pemikiran apa yang sudah berubah dari diri Anda setelah mengikuti proses pembelajaran dalam modul ini. Sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir yang namanya aset itu hanya berupa benda dan finansial saja. Dan saya juga masih sering terjebak dengan segala permasalahan yang ada di sekolah, sehingga potensi dan sumber daya di sekolah tidak bisa berkembang, karena cenderung
memandang ke titik permasalahan-permasalahan yang ada di sekolah saja. Nah, sesudah mempelajari modul ini, saya bisa membuka pandangan ke arah yang lebih luas lagi dalam memandang aset yang ada di sekolah untuk peningkatan sumber daya sekolah, dan saya juga bisa bertindak lebih baik lagi dalam meningkatkan potensi, baik itu potensi diri dan potensi warga sekolah, dimulai dari melihat kekuatan yang ada di sekolah. Baik, pemikiran apa yang sudah berubah di diri Anda setelah mengikuti proses pembelajaran modul ini? Tentunya sangat banyak sekali yang berubah di dalam mindset saya. Yang pertama, itu terdapat 7 aset utama dalam pengelolaan sumber daya di sekolah. Terus guru sebagai aset utama di sekolah harus memiliki kreativitas dan inovasi dalam pengelolaan sumber daya yang ada agar dapat mewujudkan pembelajaran yang berkualitas, serta gunakan pendekatan berbasis kekuatan atau aset, bukan pendekatan berbasis masalah atau kekurangan. Terima kasih, mungkin itu yang bisa saya simpulkan tentang koneksi antar materi di modul 3.2 ini. Semoga pembelajaran yang saya dapat ini bisa bermanfaat bagi diri saya, bagi murid saya, dan sekolah saya tentunya. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.